Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Azizul Jabbar. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 2 unit 2. Jadi saya sini akan menjelaskan tentang contoh sanad, yang artinya itu memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Ia berkata memberitakan kepada kami Malik dan Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dan ayahnya berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur pada salat maghrib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari contoh hadis di atas, jika diteliti, maka yang dimaksud dengan sanad adalah dimulai dari haddatsana Abdullah bin Yusuf hingga pada lafaz andihi qala yang menyambungkan kepada Rasulullah SAW. Agar lebih jelas berikut ini diterangkan dalam bentuk denah periwayatan hadis di atas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas pengertian matan. Kata matan menurut bahasa berarti ma'artafa wasulibu min alardo, yang berarti tanah yang tinggi dan keras. Namun ada pula yang mengartikan kata matan dengan arti kekerasan, kekuatan, kesangatan. Sedangkan arti matan menurut istilah ada banyak pendapat yang dikemukakan para ahli di bidangnya. Di antaranya, menurut Muhammad Atahan, ma yantaha ilya min aqalam, yang artinya suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Yang kedua, menurut At-Tibi, afas al-hadith ati tataku mabiha ma'ani, yang artinya lafaz hadis yang dengan lafaz itu terbentuk makna. Jadi pada dasarnya sanad itu ialah berupa isi pokok dari sebuah hadis, baik itu berupa perkataan Nabi atau perkataan seorang sahabat tentang Nabi. Posisi matan dalam sebuah hadis amatlah penting, karena dari matan hadis tersebutlah adanya berita Nabi atau berita dari sahabat tentang Nabi, baik itu tentang syariat ataupun yang lainnya. Yang kedua, contoh matan yaitu an ami al-muminin Aisyatan radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah min ahadasafa amarina haza ma laisa minha fahufat. Warta dari Ummu al-Mukminin Aisyah, ujarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia bertolak. Haji riwayat Bukhari dan Muslim. Dari contoh hadis di atas, yang dimaksud dengan matan hadis ialah lafaz yang dimulai dengan man ahadasa hingga lafaz fahawarodo, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan bagian matan dari contoh hadis di atas ialah lafaz min ahadasafa amarina haza ma laisa minha fahufat. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia bertolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Amelia Purnama. Saya akan membahas tentang mukharij. Jadi secara harfiah mukharij itu berasal dari kata kharaja, yang artinya orang yang mengeluarkan. Mukharij atau mukharij, orang yang berperan atau orang yang mengeluarkan pengumpulan hadis. Dapat juga didefinisikan mukharijul hadis adalah orang yang menyebutkan perawi hadis. Siapapun dapat disebut
sebagai mukharij ketika ia menginformasikan sebuah hadis dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan menyertakan sanadnya secara lengkap sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud dengan mukharij atau mukhrij adalah perawi hadis atau rawi atau orang-orang yang telah berhasil menyusun kitab berupa kumpulan hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Nama saya Muhammad Arya, nomor induk mahasiswa 40120191131. Saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang sanad dan matan. Pengertian sanad. Sanad menurut bahasa artinya sandaran atau sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Dikatakan sebagai sandaran karena suatu hadis bersandar padanya. Sedangkan pengertian sanad menurut istilah ilmu hadis, banyak ulama yang mengungkapkannya, di antaranya yaitu ada pertama As-Sayuti dalam bukunya yaitu Tadrib Ar-Rawi halaman 41 menulis berita tentang jalan matan. Yang kedua Mahmud At-Tahan mengungkapkan sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Dalam bidang ilmu hadis, sanad itu merupakan salah satu neraca atau yang menimbang sahih atau dafihnya suatu hadis. Jika pembawa hadis tersebut orang-orang yang cakap atau cukup persyaratannya itu adil, takwa, tidak fasik dan yang lainnya, dan mempunyai daya ingat yang kuat, sanadnya bersambung dari suatu riwayat kepada riwayat lain sampai kepada sumber berita pertama, maka hadis dinilai sahih. Begitu juga sebaliknya, andaikan salah seorang dalam sanad ada yang fasik atau bertuduh dusta, atau setiap para pembawa berita dalam mata rantai sanad tidak bertemu langsung atau mutasil, maka hadis tersebut dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Demikian yang bisa saya sampaikan dan akan diteruskan dengan teman saya.